Halo semua, selamat datang di channel gua Liando. Dimana gue sudah masukin di tab komunitas. Kalau gue minta kalian untuk mengisi Q&A, ya yang ini kan. Gue udah minta, pokoknya kalau kalian gak ngisi, gue bilang kalian akan mendapatkan gacha chopfrit dari Zioles ya. Amin ya, memang Zioles, makasih. Saya langsung aja kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada gua. Gue belum pernah Q&A, jadi gue tidak tahu rules seperti apa. Dan langsung aja, sebelum kita masuk ke videonya, gue mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini. Biar apa? Biar ganteng. Kalau kalian mau support gue di Saweria, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi atau bisa scan barcode yang ini. Atas dukungannya, gue ucapin terima kasih. Yang pertama ada Bang Lucky Moki Cicipin. Wah, ini Bang Lucky Moki ini YouTuber ya guys ya. YouTuber Blockfred. Terinspirasi dari apa Bang YouTube-nya? Sebenarnya gini, kalau ngomong tadi dari mana, sebenarnya agak panjang ya kisah gue, karena sebelum ini gue udah pernah bikin channel, sebenarnya channel tentang makanan dan gue sempet pengen bikin channel tentang horor gitu kan, tentang cerita horor gitu, horror story segala macem gitu. Gue ceritain dulu yang makanan ya. Yang makanan itu gue karena merasa modal untuk bikin YouTube makanan itu besar ya. Sekali makan lo harus ngeluarin beberapa puluh ribu, bahkan sampai pernah di angka 50 ribu ke atas gitu kan. Akhirnya gue mutusin untuk stop yang makanannya. Terus yang kedua tentang horor itu gini guys, karena kalau kita bikin konten horor kan pasti nggak akan jauh-jauh dari namanya tragedi ya, karena dimana ada horor bisa ada tragedi gitu, horor tragedi lah sebutannya ya. Gue kalau misalkan ngebaca tentang hal tragedi gitu, gue selalu kepikiran gitu, dan akhirnya gue mutuskan untuk udahlah nggak jadi gue bikin tentang cerita horor atau tentang membawakan channel tentang horor gitu, gue nggak jadi. Kemudian jadi sekitar tahun 2021 gue ketemu channel Drum, nanti gue ceritain lah kenapa gue bisa suka sama Drum dan kenapa gue sampai trauma sama Drum. Singkatnya, gue lihat channel itu kok unik gitu kan, dia nyeritain plot tapi plot game, bukan plot dunia nyata gitu kan. Kayaknya bisa nih gue bikin kayak gini gitu kan, pembahasan tentang game. Oke, itu posisinya masih di awal tahun 2022 ya. Karena gue dapat pekerjaan di tahun itu, gue belum sempat bikin channel sama sekali. Nah, pas tahun 2022 akhir itu gue diperkenalkan ke Roblox oleh temen gue yang waktu umurnya lebih tua daripada gue, udah 30 tahunan gitu kan. Wah, kata gue, ini kok banyak banget gamenya ya, ada lagi kan gamenya horor-horor gitu kan. Pemikiran gue pada waktu itu adalah Roblox itu adalah game untuk bocil gitu, karena gamenya lompat-lompat gitu kan. Pas gue main, anjir, nggak ada game bocil-bocilan sama sekali. Karena pertama kali gue main Roblox itu adalah game Doors, anjir, gak masuk nih, bukan game bocil kan. Akhirnya oke lah, gue mutusin untuk jadi YouTuber Roblox akhirnya, karena gue masih terinspirasi dari Drum ya. Akhirnya gue bikin lah bahas entitas, walaupun sekarang gue lagi stop bahas entitas, cuman gue belum sempet untuk bikin karena bahas entitas tuh bikinnya lama guys, scripting segala macem gitu. Oke, jadi pertama karena Drum, dan yang kedua ini waktu itu sekitar tahun 2021, enggak 2022, kayak 2022 antara 2022 kayaknya sih, gue lupa ya, gue inget dulu ya, antara tahun segitu. Kobo guys, inilah Kobo. Kenapa akhirnya gue mutuskan untuk pakai karakter Left 2D, karena gue ngeliat Kobo, kok pikir gue ini aneh banget ya. Sebenarnya gue udah tahu kalau ada karakter yang bisa bergerak-gerak gitu, kayak itu ada yang namanya Maya Putri kan, tahun 2000 kalau nggak salahnya 2018an itu ada namanya Maya Putri. Gue udah tahu kalau ada yang namanya VTuber gitu. Lu belum tahu namanya VTuber, lu kayaknya gue nyebutnya kayak VR 3D orang gitu. Akhirnya gue liat ada Kobo, kok ini 2D, kok dia bisa bergerak begini, saya ikutin suaranya, unik banget. Akhirnya gue coba kulik dong ya, walaupun gue bisa gambar, cuman gambar gue di bawah standar lah gitu. Gue pelajari lah Left 2D, dan akhirnya gue memutuskan untuk bikin karakter gue sendiri yang seperti ini sekarang. Walaupun masih, ya Allah, karakter ampas ini ya, tapi yang seenggaknya bisa gue pakai lah ya untuk ngebuat video gue sendiri. Jadi yang pertama itu gue terinspirasi dari Drum, dari channel Drum yang ini. Kedua dari Kobo, yang kenapa gue mutusin untuk pakai karakter Left 2D itu karena gue terinspirasi dari Kobo. Ditambah lagi dorongan dari calon istri gue yang emang dari dulu pengen gue jadi YouTuber gitu. Dan akhirnya pas gue ketemu niche ini, gue ketemu niche gaming ini, walaupun sekarang lagi kelepas ya niche-nya, gue lagi bingung kenapa. Akhirnya gue mutusin untuk jadi YouTuber guys, begitu ya, walaupun sekarang belum balik modal. Oke, tadi pertama itu dari Drum, kedua Kobo, yang ketiga siapa ya? Gue cuman suka nonton sih guys, kebanyakannya cuman suka nonton. Kayaknya sih Bang Windah deh. Kenapa Bang Windah gue suka? Karena gue pengen aja gitu, kelak saat gue sudah menjadi YouTuber dengan penonton yang banyak, gue bisa charity kayak Bang Windah. Suka gue dengan cara dia. Selama ini dia nggak pernah minta donasi, nggak pernah apa. Sekali minta donasi dia charityin ke orang. Gue suka banget sama prinsipnya. Yang kedua ada dari Steelman. Abang pernah kenal Rickroll? Enggak, kayaknya nggak pernah. Tapi gue suka sama meme Rickroll. Yang ketiga dari Bang Guiza Norel. Bang, kenapa jarang live Roblox mabar? Gini guys, yang pertama, kalau gue sering-sering live, kuotanya nggak ada.
Ya betul, karena gue sekarang belum pasang wifi ya. Kenapa gue nggak pasang wifi? Alasannya karena gue yakin banget 20 Mbps tuh pasti kurang. Karena emang di rumah gue kan cukup rame ya. Tambah kayak 20 Mbps tuh pasti akan memakan bitrate yang cukup. Ya pokoknya bakal nge-lag lah gitu, bakal nggak asik. Seenggaknya gue harus pasang ya di atas 50 Mbps mungkin gitu baru bisa stabil. Tambah lagi dengan beban dari pengguna-pengguna lain yang di rumah gue. Makanya gue belum pasang wifi. Dan untuk kuota jujur aja, yang gue rasain, yang gue cek itu ya, kalau misalkan gue live 2 jam itu kemakan kuota 3 giga kurang lebih. Bayangin kalau tiap hari guys, boncos guys, nggak bohong, sumpah. Oke, yang keempat dari Bang Ria Tokai. Tokai enggak tuh. Kenapa Bang suaranya ganteng? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu doang. Yang kelima dari Bang Supriyati Unipar 4248. Dia punya 2 pertanyaan guys. Wah, 2 nggak tuh? Yang pertama umur berapa, yang kedua harga PC berapa. Yang pertama umur berapa? Umur gue sekarang boleh jujur nggak ya? Tapi gue takut dibilang udah tua sih. Bodo amat lah. Umur gue 27 tahun. Ya 27 tahun. Sengaja gue masih di bawah Bang Windah ya. Jadi gue nggak tua-tua amat. Gue masih di bawah kepala 3 lah. Gue masih 20-an ujung lah. Belum ujung sih. Ya 20-an ke atas lah gitu. 27 tahun ya. Terus yang kedua harga PC abang berapa? Gue nggak pakai PC, gue pakai laptop. Maksudnya kalau yang lo maksud adalah PC rakitan atau apa, gue nggak pakai, tapi gue pakai laptop. Yang gue pakai itu adalah, jadi yang gue pakai itu adalah laptop HP Pavilion Gaming 15 DK1. Ujungnya ke sensor, gue nggak tahu ini berapa, lupa tipenya. Yang jelas ini pakai prosesor Core i5 generasi ke-10 dan pakai RTX 2060 ya. Untuk harganya berapa? Ini gue beli second sebenarnya, gue nggak beli baru ya. Karena ini sebenarnya laptop kalau bisa dibilang itu keluaran tahun sekitar 2019-an kalau nggak salah ya. Kenapa gue milih laptop ini? Kenapa nggak milih yang baru? Karena 2060 guys, 2060 tuh setara sama bahkan di atas 3050 aja udah di harga belasan juta ya. Dan ini gue beli second yang di harga 9,3 juta. Buat gue deal yang sangat bagus ya, waktu itu gue merasa oke. Sekarang kerasanya adalah minusnya di prosesor. Ngerasa bottleneck banget sih prosesornya sih. Ya itu, gue nggak pakai PC rakit tapi gue pakai laptop yang seharga 9,3 juta gue beli second. Yang keenam lagi dari Bang Kamiko Azenoril. Bang, aku ada pertanyaan tentang kecelakaan pesawat German Wings Flight 9525. Pesawat terbangnya dari Chicago menuju Aksaro Internasional. Awalnya normal dan akhirnya pilot izin ke toilet mau pipis dan diizinkan sama kopilot. Tapi pilot malah kunci pintunya mode max. Pas pilot mau kembali ke kokpit nggak bisa dibuka. Gimana? Diizinkan oleh kopilot, tapi pilot malah dikunci pintunya mode max. Pas pilot mau balik ke kokpit nggak bisa dibuka pintunya dan coba dia pakai kode tapi error. Nggak bisa dibuka di dalam kokpit. Kopilot nggak apa-ngapain, diam aja dan menara kontrol coba menghubungi German Wings Flight 9525 tapi tidak merespon, dan pilot mencoba lagi tapi masih terjadi error dan akhirnya pilot pukul-pukul pintunya sampai ditendang. Penumpang dan pramugari panik dan di kokpit kopilot diam nggak respon dari menara kontrol. Akhirnya pesawat menabrak Mountain 1000 Amerika. Tidak ada yang selamat dari cerita ini. Siapa yang bodoh? Pilot yang tidak sengaja kunci pintunya mode max atau kopilot yang baru belajar 26 hari jadi pilot? Maaf kalau nggak ada hubungan dengan Q&A. Buset lu Bang, ini malah bikin cerpen kata gue mah. Cerpen ini. Yaudah gue jawab ya. Siapa yang bodoh? Yang bodoh yang desain pesawatnya. Kenapa sampai ada kunci mode max? Buset, kunci biasanya pakai gembok ya. Susah anjir dibukanya. Ini mau kunci mode max itu pakai apa anjir? Pakai turbo? Apa pakai las? Apa di las tuh kunci? Itu yang bikin pesawat. Gitu. Buset Udah ganti. Next. Yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 guys. Dari server moderator Doors. Kenapa nggak bahasin semua modifier di Doors? Gini. Mungkin lebih tepatnya bukan bahas kali ya, karena gue udah pernah bahas. Mungkin lebih tepatnya kenapa nggak main, kenapa nggak nyoba gitu. Sebenarnya gini, gue beberapa hari lagi sibuk banget ya. Ditambah lagi, gue tuh lagi bimbang sebenarnya. Apakah gue mau nerusin Block Fruit gue
main Blockfruit lagi, diupload lagi gitu, atau gue mau ubah ke game lain gitu. Makanya gue beberapa hari lagi coba lagi upload game-game lain gitu. Gue mau ngecek mana yang naik. Kalau gue balik ke Doors sekalipun, gue bingung apakah masih ada yang menonton game Doors gue, karena modifier tuh kan udah cukup lama ya, udah beberapa bulan yang lalu gitu. Terus gue sekarang mau main, apakah ada yang nonton apa enggak juga. Sebenarnya gue bingung juga sih saat ini gitu. Gue masih bingung, gue masih mau nerusin Blockfruit, gue mau main Door lagi, atau gue mau nyari game lain gitu guys. Ya kalau ada saran bisa tulis di kolom komentar aja ya. Yang ke-8 dari Lot Aizen. Nah, Lot Aizen nih, kenapa jarang online bang? Alasan jadi YouTuber kenapa? Motivasinya apa? Yang pertama kenapa jarang online, karena gini, kemarin pas tanggal 2 itu gua akhirnya membuka usaha baru gua. Ya, gua kan kemarin kerja ya. Gua kerja terus tanggal 2 Januari kemarin gua ngebuka usaha baru gua. Gua baru ngebuka lah gitu, baru merintis gitu. Jadi akhirnya gua nggak bisa on pas siang-siang. Gua pun kalau on malam juga itu sambil nahan ngantuk ya. Dan paginya gua harus bangun untuk mulai lagi gitu. Jadi ya mungkin sehari gua cuma bisa on 1-2 jam aja. Dipaksa-paksa ya kalau bisa 3 jam, cuman itu udah berat banget sih. Yang kedua tadi udah gua sebutin ya alasan jadi YouTuber ya. Alasan jadi YouTuber karena ya gue hobi aja sih guys. Gue suka ngomong gitu, hobi ngomong. Tapi gue nih bukan dibilang introvert juga enggak ya, dibilang extrovert juga enggak gitu. Gue ini agak susah gitu kalau ketemu orang baru terus langsung casisus ngobrol gitu, nggak bisa. Tapi kalau gue udah kenal sama orangnya, mau ngobrol sampai pagi pun hayu gitu. Jadi gue emang pertama gue suka main game, gue suka ngomong, dan gue pengen menambah link, pengen menambah channel, pengen menambah teman-teman baru gitu. Terus-terusnya ya gue dibilang AdSense pun belum pantas ya, karena AdSense-nya itu bahkan nggak menutupi 1% pun dari modal yang gue keluarkan gitu. Terus yang ketiga motivasinya apa? Ya tadi sebenarnya motivasi sih, karena gue suka ngomong aja gitu, suka ngomong, suka main game itu guys, dan gue suka ngobrol lah gitu. Yang ke-9 ya, selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya benar 9. Dari Super Pale Bang Cahayu nih. Satu pertanyaan serius. Biasanya kamu ngedit pakai apa? Ngedit pakai apa? Ini akan jadi sebuah jawaban yang panjang. Jadi tolong dengarkan baik-baik. Gua ngedit pakai CapCut. Yes, nggak ada lagi yang lain sekarang, cuman pakai CapCut. Kenapa gua pakai CapCut? Harus mentang di edit channel guys. Jadi oke, kenapa gue suka pakai CapCut? Kalian lihat di sini guys. Pertama, CapCut itu sudah ada fitur yang namanya fitur multi-track audio. Sebentar, gue ambil sampling dulu ya. Nah ini aja, gue pakai sampling pas gue live kemarin. Kayak bisa kalian lihat di sini, ini sekarang sudah ada fitur yang namanya multiple audio track. Jadi kita tinggal klik kanan aja audio track, kita pilih tracknya, kita bisa langsung ya export tracknya atau ekstrak audionya gitu. Mudah sekali sekarang itu CapCut. Jadi ini adalah aplikasi terfavorit gua saat ini, tidak susah gitu kan. Tambah lagi apa? Hal pertama yang membuat gue suka dengan aplikasi ini adalah gratis. Gratis is the best. Siapa yang gak suka gratisan? Gue suka gratisan dan gue yakin kalian suka gratisan kan? Betul sekali. Sekarang emang enak ya, sudah ada yang namanya multi-track audio. Kalau dulu tuh sebelum ada update ini yang gue nggak tahu update keberapa, itu susah banget guys. Kalau misalkan kita mau misahin audio ya, itu harus ke aplikasi yang lain dulu. Kalau gue biasanya pakai aplikasi Adobe Audition ya. Adobe Audition itu kan bisa misahin audio. Cuman Adobe Auditionnya ya bajakan. Ya jangan ngomong-ngomong kalau itu bajakan ya. Thank you. Dan karena emang sesuaikan dengan kebutuhan gue juga ya. Kalau misalkan gue cuman butuhnya untuk gaming, gue cuman butuh multi-track audio, dan gue paling cuma butuh cut to cut, nambahin efek, nambahin sound gitu-gitu doang, nggak banyak, nambahin teks gitu kan. Terus apa lagi kira-kira yang bisa dipakai gitu, yang gratis gitu kan? Karena kalau Premiere kan itu harus subscription, harus berbayar gitu. Ya ada DaVinci Resolve. Cuman itu bener-bener kayak di kelas yang profesional banget guys. Itu kan kelasnya untuk color grading seperti itu, untuk ya dengan profesional lah gitu DaVinci Resolve dibandingkan sama CapCut. CapCut itu spesialis cut to cut sih menurut gue sih, cut to cut aja gitu sama ngasih efek. Tapi recommended banget untuk kalian yang cuman pengen editing simple aja gitu guys, pakai CapCut.